Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan diduga kuat dipicu oleh perambahan hutan dan alih fungsi lahan secara ilegal. Tumpukan kayu gelondongan yang memenuhi Sungai Masamba dan Rongkong menjadi bukti adanya praktik ilegal logging pemicu banjir bandang. Inilah kondisi hutan di hulu Sungai Masamba, Sulawesi Selatan. Tampak jelas sebagian bidang hutan sudah gundul akibat pembalakan dan penebangan ilegal. Perambahan hutan ini yang kemudian dituding menjadi pemicu banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Artinya begini, artinya di atas itu memang ada lahan sawit, tetapi ada juga kayu-kayu yang besar itu memang supaya ditanami sawit, ditebang, akhirnya semuanya amparan di situ. Sudah tidak ada tanaman sehingga air hujan itu menipis dan lain-lain dibawalah. Dan terbukti, gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang kini memenuhi permukaan Sungai Masamba dan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Gelondongan kayu ini diduga hasil illegal logging yang terjadi di hutan hulu sungai. Saat banjir melanda, gelondongan kayu ini terbawa dan merusak rumah serta fasilitas umum. Sungai sepanjang lebih dari 2 km kini dipenuhi kayu gelondongan berukuran besar. 1 kilo sebelah sana, ini 1 kilo lebih ke sana lagi ini. Ini material kayu gelondongan yang beberapa hari ini pasca banjir bandang di Rada Masamba ini tertumpu semua ini. Ini adalah hilir Sungai Rongkong. Ya, ini kalau kita lihat semua ke sana. Ini. Luar biasa ini. Tadinya ini sungai ini agak panjang dan dalam, sekarang sudah tertutup semua. Namun tudingan adanya alih fungsi lahan dan hutan di hulu sungai dibantah pemerintah setempat. Bupati Luwu Utara menegaskan tidak ada alih fungsi hutan dan lahan serta illegal logging di hulu sungai yang dituding memicu banjir bandang. Sangat sulit, bahkan bisa dikatakan hutannya masih perawan gitu ya. Nah, jadi kelihatannya sampai hari ini yang kita lihat juga dari pemantauan udara itu kami belum menemukan ada katakanlah pembalakan hutan atau illegal logging. Sekali lagi untuk hulu sungai Rada dan sungai Masamba. Saat ini pemerintah pusat, Polri, dan pemerintah setempat masih mendalami dugaan ilegal logging dan perambahan hutan yang dituding memicu banjir bandang di Luwu Utara. Sebelumnya 13 Juli lalu banjir bandang menghantam 6 kecamatan di Luwu Utara. Banjir bandang ini merendam ribuan rumah dan memaksa lebih dari 14.000 warga mengungsi. Tak hanya merendam permukiman, banjir bandang di Luwu Utara juga merusak fasilitas umum dan memutus akses transportasi di jalur Trans Sulawesi. Total 32 orang dinyatakan meninggal dan 9 lainnya hilang akibat banjir bandang di Luwu Utara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab banjir bandang di Luwu Utara, kita sudah terhubung dengan Bapak Andi Hasdullah, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Hasdullah. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hasdullah, ini sejauh ini bagaimana investigasi yang sudah dilakukan penyebab dari banjir bandang di Luwu Utara? Apakah betul ada praktek illegal logging? Tentu yang pertama kita sangat prihatin dan mengucapkan duka ya atas bencana bandang di Masamba. Terkait dengan isu illegal logging, ini sedang dalam proses investigasi dari pihak yang berwenang, ya. Itu terkait dengan isu kasus illegal logging. Tapi yang pasti adalah bahwa di daerah penyangga, ya, di luar kawasan hutan itu memang ada alih fungsi lahan, ada pembukaan perkebunan di situ yang kita duga pengelolaannya tidak berbasis konservasi. Kira-kira itu yang menjadi salah satu juga pemicu daripada terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
Baik, tadi kami melihat ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ada dugaan kuat ada praktek illegal logging, begitu Pak. Dari pernyataan berbagai pihak juga dari Lapan, BNPB menyebutkan ada penurunan hutan primer di wilayah itu, Pak. Ya, betul. Yang kita duga itu di kawasan hutan produksi terbatas, di kawasan hutan produksi, lalu di luar kawasan itu kan daerah-daerah penyangga sebelum daerah pemukiman, perkotaan. Itu memang diduga ada terjadi alih fungsi lahan di situ karena di situ ada pembukaan perkebunan, ya, yang dikelola tidak berbasis konservasi, yang akhirnya menjadi salah satu pemicu daripada bencana banjir di utara itu. Bahkan ditambah dengan daerah aliran sungai, sempadan sungai, bantaran sungai yang sudah menjadi pemukiman, ya, sudah menjadi perkebunan, sehingga semua ini menjadi faktor yang juga ikut memicu terjadinya banjir itu. Baik, sejauh ini proses investigasinya sampai di mana, Pak? Dan ada beberapa pihak yang mungkin sudah menemukan bukti-bukti adanya illegal logging itu, Pak. Yang progres yang ada pada hari ini itu ada tim terpadu des kajian penyebab banjir di Utara itu sedang bekerja. Salah satu progres yang sudah dipastikan bahwa memang ada kejadian longsor di daerah hulu kawasan hutan lindung di Buntu Pagandran dengan Buntu Lero, 400 titik longsor yang terjadi di bagian hulu, dan juga sudah mencoba melihat kondisi-kondisi alih fungsi lahan di daerah penyangga, dan itu sekarang ini sedang dalam proses investigasi lapangan. Baik, ini ada pernyataan dari Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung, terutama KLHK ini, Pak. Katanya pembukaan lahan itu digunakan untuk berupa perkebunan sawit, Pak. Apakah betul? Ya, di daerah kawasan hutan produksi terbatas itu, kawasan produksi memang ada pembukaan perkebunan kelapa sawit. Itu tadi yang seharusnya berfungsi sebagai daerah penyangga, ya, karena ini dibuka tanpa dengan pendekatan konservasi, maka daerah itu menjadi unvegetasi, akhirnya tidak melakukan lagi fungsi-fungsi penyangga, tidak melakukan lagi fungsi-fungsi penyerapan air, tapi air permukaan itu terpicu, dan itulah yang melebar, memperbesar banjir bandang yang terjadi di Masamba itu. Baik, adanya pembukaan lahan yang memang cukup luas. Nah, bagaimana mengenai perizinannya? Perkebunan yang ada di situ itu bervariasi. Di situ ada perkebunan rakyat yang tidak perlu memang mendapatkan izin, dan ada perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan, yang jadi memang di situ ada kombinasi, ada perkebunan yang perorangan dan juga ada yang dari perusahaan. Baik, tapi ini kalau terkait dengan izin, ya. Baik, silakan Pak. Kalau yang berkaitan dengan izin, kalau berkaitan dengan izin, kalau di hutan produksi itu atau di areal luar kawasan itu tidak memerlukan izin.
Tapi sebenarnya seharusnya dilakukan pendampingan bagaimana pola pertanian, pendekatannya yang berbasis dengan konservasi, karena kalau daerah-daerah kemiringan seperti itu memang tidak bisa lagi dikelola secara terbuka seperti dengan berkebun atau bercocok tanam dengan tanaman pangan, tapi harus dengan konservasi, dengan terasering, dengan jadi perlu ada pendampingan yang saya kira intensif di tempat itu. Baik, oke. Terakhir Pak, pendampingan juga harus mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi ada pernyataan bahwa pemerintah daerah tidak tahu ada pembukaan lahan. Ini bagaimana? Saya kira semua aktivitas di wilayah itu semestinya harus terpantau, semestinya harus terkontrol. Dalam perspektif pemerintahan harus hadir, mulai dari level bawah sampai dengan level atas. Tentu terutama kita harus melakukan penguatan dari aspek pembinaan dan pengawasan, bagaimana bisa terkelola lahan di situ dengan baik sehingga kita bisa mencegah seperti bencana banjir yang terjadi sekarang ini. Ya kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Hasrullah sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.